Nah, apa sih itu join? Ada yang tahu nggak? Ini udah ada di TM sih. Coba jelasin singkat. Join itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Dapat nilai keaktifan nih. Saya Kak izin menjawab. Oke, ini berapa? Biar Eh, Mas Harvey tahu. 3087. 3087 Mas. Terus? Jadi query join itu Hmm, untuk menggabungkan dua kolom yang untuk menggabungkan kolom eh, dari tabel A dengan tabel B dengan syarat-syarat tertentu, begitu Kak. Oke, betul. Ya, ini udah ada di PPT ya sebenarnya join itu apa. Nah, seringkali itu kita membutuhkan informasi dari beberapa tabel kan. Nah, makanya itu kita tuh membutuhkan fungsi yang namanya join. Untuk mengambil data dari dua tabel yang berbeda, kita harus menjoin atau menggabungkan dari dua tabel tersebut. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tuh tabel-tabel yang mau kita joinkan harus memiliki relationship gitu. Oke, kita langsung bahas modul aja gimana? Boleh Kak, monggo. Oke, buat teman-teman apa namanya? Mungkin bisa sekalian buka adminnya sama modulnya ya biar sekalian kita coba-coba bareng. Nanti yang di bold ini kita coba bareng-bareng. Kalau misalkan nanti kalian punya jawaban nih, aku apa namanya tanya ke kalian buat kirim share query-nya, sintaksnya. Nanti kalau ada yang bisa kirim aja di chat. Nanti kalian bakal dapat nilai keaktifan. Oke, kita mulai dari yang ini, yang A, select dua tabel. Nah, kira-kira kalau yang ini, yang pertama nih, select O, titik order ID, C, titik company name, from orders O, customer C, where O, dot customer ID, sama dengan C, customer ID. Ini nanti hasilnya kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Silakan kalau ada yang tahu, ya ada yang udah coba. Izin menjawab Kak, itu nanti akan menampilkan foreign key Kak, ya, yang ada di tabel output nanti. Nanti kira-kira tabel yang muncul tuh apa? Kolom yang muncul tuh apa nanti? Customer ID. Kolom yang muncul di hasil sintaksnya? Order ID sama company name. Nah, itu. Tadi Dejan name berapa? 3102 Kak. 3102. Tadi yang jawab siapa? Yang jawab lagi? Saya Kak, Name berapa? 3065. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kita coba nih langsung. Nih, jadi aku udah coba sih sebenarnya. Nah, betul. Nah, nanti yang muncul tuh yaitu kan kita kan udah select nih kolom order ID sama kolom company name. Jadi nanti yang muncul pasti kolom order ID sama company name. Nah, kita ambilnya dari mana? Dari tabel order sama tabel customer. Ini kira-kira teman-teman ada yang bingung belum? Ada yang bingung nggak tentang O, C, terus customer ID sama dengan customer ID ini masih ada yang bingung nggak? Kalau nggak ada, aku jelasin lagi deh. Siapa tahu ada yang masih nggak tahu. Jadi O atau C ini merupakan inisial. Inisial yang sebenarnya nggak harus, jangan mikir kalau order itu pasti O. Kalau company name pasti C, itu enggak. Karena apa ya, terserah kalian mau bikin inisial apa, yang penting itu nanti bakal menggambarkan atau merepresentasikan bahwa O ini merupakan tabel dari ini, misal ini yang merujuk ke apa gitu. Misal kita merepresentasikan O yaitu menjadi tabel orders. Kalau C customer. Nah, kalian boleh nih pakai contoh misal ini apa sih namanya? Inisialisasinya pakai dua huruf kayak gini.
XA sama YA, di mana XA itu merujuk ke tabel order, yang YA merujuk ke tabel customer, kayak gitu tuh boleh. Terus buat yang where o.customer_id sama dengan c.customer_id, ini tuh yang ada di PPT, yaitu pasangan baris. Kan ini kan kita menjoinkan customer ID, tabel customer sama tabel orders kan. Nah, itu tuh harus memenuhi yang dipakai itu PK primary key dari tabel yang CC1 sama foreign key tabel yang CC many, di mana tabel yang CC1 itu kan ada di customer ID. Tabel customer maksudnya. Jadi yang dipakai yaitu primary key dari tabel customer, yaitu customer ID, sama foreign key dari tabel CC many, yaitu customer ID juga. Gitu. Oke, dari sini ada yang bingung nggak? Dari penjelasan singkat? Nggak ada ya? Kalau misalnya nggak ada, nanti silakan tanya lagi di sesi berikutnya, nggak apa-apa. Oh iya, terus di A ini ada 2 sintaks nih. Kira-kira bedanya yang atas sama yang bawah ini apa? Kan yang pertama ini udah kita coba. Hasilnya bakalan munculin order ID sama company name. Kalau yang misalkan yang bawah ini sama atau beda? Kira-kira. Ya, tahu nggak? Halo? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, jadi bedanya yang atas sama yang bawah itu sebenarnya di penggunaan join-nya aja, penggunaan apa ya bahasanya, model kalau kita ngoding aja beda, tapi sebenarnya hasil yang nanti outputnya tuh sama-sama kita mau menggabungkan 2 tabel gitu. Cuman yang atas ini kita nggak pakai fungsi, nggak menuliskan fungsi join itu tadi, kita langsung from, terus habis itu tabelnya apa, koma tabelnya apa, where bla 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 bla. Nah, kalau yang bawah ini sama kita mau pilih kolom apa yang mau ditampilkan, from tabelnya apa, terus join tabelnya apa, on bla 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 bla. Nah, ini tuh tergantung kalian nyamannya pakai yang mana aja sebenarnya buat ngoding. Pakai yang ini boleh, pakai yang bawah juga boleh. Nah, kalau pakai yang bawah, yang atas tuh sebenarnya aku sering pakai yang atas karena lebih singkat aja, kita nggak perlu nulis join gitu. Jadi langsung aja koma tabel apa berikutnya. Cuman nanti kekurangannya ketika kita mau menampilkan data dari beberapa tabel gitu ya, dan ada syarat-syaratnya banyak, itu biasanya aku maupun teman-teman yang lain tuh dulu sering bingung gitu, karena kan di sini udah ada where. Kalau misalkan kita mau menambahkan syarat itu kan biasanya pakai where juga. Jadi yang buat bingung tuh di situ sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita teliti tuh aman-aman aja sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan kalian mau menampilkan data dari beberapa kolom dan mengharuskan dengan syarat yang banyak, itu aku lebih saranin pakai yang bawah aja sih. Gitu. Oke. Jadi yang ini tadi, yang misal kita menginisialisasinya pakai inisial lain, itu juga ini outputnya sama. Gitu. Nah, kalau pakai yang join juga pasti hasilnya sama, karena memang output dan fungsinya itu sama, cuman beda cara penulisan sintaksnya aja. Gitu. Terserah kalian prefer pakai yang mana. Gitu. Terus kita langsung lanjut ke ini aja kali ya, ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah. Nanti kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain, langsung aja on mic gitu. Oke,
Yang nomor pertama, tampilkan employee ID, order ID, dan customer ID seluruh orders diurutkan berdasarkan order ID. Untuk orders dengan ID 1052, 10267, 10262. Berapakah ID customer-nya? Berarti ini kan kelihatan tuh kita mau menjoinkan apa. Nah, pertama kita mau nampilin employee ID, order ID, sama customer ID. From, pertama kita pakai tabel employee yang kita inisialisasi pakai E, kita joinkan dengan orders. Terus habis itu kita pakai, karena employee sama order itu yang sisi one itu adalah employee, maka yang digunakan adalah ini, employee ID. Gitu. Karena yang dipakai adalah PK sisi one dan FK sisi many. Employee ID. Kemudian kita joinkan lagi dengan customer. Jadi kita punya 3 tabel yang mau kita join nih untuk menghasilkan output yang mau kita tampilin. Gitu. Nah, karena order sama customer itu sisi one-nya ada di customer, maka yang ditampilkan adalah customer ID, di mana PK sisi one, NFK sisi many. Terus ada syarat lagi nih, where order ID-nya itu yaitu 10252, 10267, dan 10262. Coba kita run. Nih. Jadi, customer ID, order ID 10267, 10262, ini tuh memiliki customer ID ini, terus habis itu employee ID-nya ini. Terus habis itu kita langsung ke soal nomor 2 nih. Oh iya, teman-teman, aman kan ya yang tentang PK sisi one sama dengan FK sisi many? Itu ada yang masih bingung nggak? Karena kalau misalkan itu bingung, nanti bakalan susah nentuinnya yang mana yang dipakai kayak gitu. Aman semua? Mbak, mungkin bisa dijelasin kenapa kok bisa joinkan 3 tabel? Oke kan, kalau dari sintaksnya, dari soalnya ini tampilkan employee ID, order ID, dan customer ID. Gitu. Jadi, yang aku tangkap kita harus menjoinkan dari tabel employee, order, dan customer gitu untuk menampilkan data-data atau output yang ingin kita tampilkan gitu. Nah, sebenarnya untuk kita menjoinkan beberapa lebih dari 2 tabel itu sebenarnya sama aja, sintaksnya. Kayak caranya itu sama aja, di mana kita menjoinkan dulu 2 tabel, habis itu join lagi ke tabel berikutnya gitu. Kayak employee, order, sama customer ini kan sebenarnya satu jalur. Nah, ini jadi cara yang tadi yaitu kita menjoinkan employee dulu ke order, habis itu kita menjoinkan si customer-nya itu tadi, gitu. Terus untuk yang nomor 2 juga sama, jika ingin menambahkan kolom nama perusahaan customer pada soal 1, tabel apa sajakah yang digunakan? Tuh. Nah, untuk sintaks yang ini, aku hanya menambahkan tabel dari company name-nya. Nah, caranya juga sama sih. Gitu. Untuk yang nomor 3, jalankan query pada kode A, jelaskan cara melakukan join menggunakan where dan join. Nah, tadi udah aku jelasin ya, kalau misalkan menggunakan where atau menggunakan join itu sama aja, nanti outputnya cuman beda dalam penulisan sintaksnya aja. Gitu, tergantung kalian nanti nyamannya pakai yang mana. Gitu.
Terus nomor 4 nih, untuk menjoin dua tabel yang berelasi, jelaskan cara memilih key yang digunakan pada masing-masing tabel. Key apakah yang digunakan untuk menjoin bla 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 bla. Ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab nggak? Yuk, dapat nilai keaktifan nih. Yuk, dapat nilai keaktifan. Nggak apa-apa, salah. Pasti dapat nilai keaktifan. Yang penting mau mencoba jawab. Oke, aku bantu ya. Yang pertama, customer dan orders. Kalau dilihat dari sini, customer dan orders ini punya relasi, berarti kita bisa menjoinkan. Nah, untuk memilih key-nya, customer sama order ini kan yang sisi one adalah customer, dan sisi many adalah orders kan ya. Nah, di PPT itu, ketika kita mau menentukan key, yaitu kita pakai PK, primary key, yang sisi one, dan FK, tabel di sisi many. Berarti PK-nya di sisi one itu kan customer ID, dan FK-nya di sisi many, di orders itu kan customer ID. Jadi yang kita pakai adalah customer ID, gitu. Kayak gini contohnya. Customer sama orders, yaitu kita pakai customer ID. Ini yang pakai where, berarti from orders O, langsung customer. Terus kita pakai inisialisasi C. Kalau pakai join juga sama. Orders, inisialisasinya, terus join, habis itu tabel berikutnya. On, terus kita inisialisasi lagi, kita pakai key-nya customer ID, dan c.customer_id. Gitu. Nah, kira-kira buat orders sama employees itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Order sama employees. Udah dibahas nih di soal sebelumnya. Yuk, apa yuk? Kalau ada yang tahu yuk. Kak izin menjawab. Untuk orders dan employees itu key-nya itu employee ID. Sip. Kenapa? Karena di situ di employees itu jadi primary key, dan di tabel orders ada foreign key yang memiliki constraint dari tabel employee. Oke. Itu employee ID di tabel orders. Berarti sudah menerapkan, yaitu kita pakai PK, primary key tabel sisi one, dan foreign key tabel dari sisi many ya. Oke. Caranya juga sama, kalau mau menjoinkan, kita bisa pakai where atau bisa pakai join gitu. Ini aku kayaknya bikin yang pakai where aja deh. Ini nanti munculnya yaitu semua data. Nge-lag ya. Bentar. Semua data dari employee sama order. Gitu. Nih. Nih, ada order ID-nya nih. Bla 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 bla. Jadi kita bisa melihat data employee sama order yang dilakukan sama employees tersebut. Nah, kalau pakai fungsi join juga sama. Nanti ditambahin aja from employees, terus koma join, terus habis itu tabel berikutnya yaitu tabel orders. Terus on, bla 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 bla, sama. Terus kalau untuk produk dan kategoris, ada yang bisa jawab nggak? Tadi NIM 3087 yang jawab dicatat ya Mas Arvito. Oke, Mbak, mantap. Terus untuk produk dan kategoris kira-kira apa nih? Kalau dilihat dari sini, ini bisa dijawab nih. Izin jawab. Oke, Dejan silakan. Untuk key-nya kategori ID, Kak. Oke, kenapa? Coba jelasin lagi. Karena kategori ini kan primary key-nya di
kategori. Nah, itu Mm-mm. masuk ke produknya itu, Kak. Karena produk itu Oh. menu. Berarti produk sisi many, kategorisan sisi One. one. Jadi yang Ya. dipakai yaitu PK sisi one yaitu, dan FK sisi many. Oke, paham ya berarti? Mungkin teman-teman juga insya Allah bisa memahami. Oke. Kita select dulu semua aja. Terus kita joinkan tabel produk sama kategoris. Nah, ini aku juga pakai cara menjoinkan yang pakai where. Kalau kalian pakai join juga nggak apa-apa. Hasilnya juga sama. Nanti muncul nih produk ID-nya apa, terus kategorinya dia apa, kayak gitu. Resip, terima kasih yang sudah menjawab. Terus tampilkan nama lengkap employee, ID order yang pernah ditangani, serta alamat pengiriman barangnya terurut berdasar nama employee. Kira-kira kita select apa aja nih, dan kita menjoinkan tabel apa, ada yang tahu nggak? Kita mau menampilkan nama lengkap employee-nya, nama lengkap employee, terus ID order yang pernah ditangani, serta ship address-nya, alamat pengiriman barangnya. Gitu. Kita langsung aja ke sintaksnya. Nama employee-nya kita pakai nama lengkap. Jadi kita juga bisa di fungsi join ini kita juga bisa menerapkan materi sebelumnya yang kita menggabungkan dua kolom. Caranya juga masih sama. Kita inisialisasikan kolomnya, terus habis itu kita pakai penggabungan kolom, pakai ini, di mana nanti pemisahnya adalah spasi, terus kita gabungkan dengan kolom last name, nanti S nama lengkap. Gitu. Terus habis itu kita menampilkan order ID dan order ship address-nya, alamatnya. Yaitu kita menjoinkan kolom order, tabel order, kita joinkan dengan tabel employees. Nah, karena yang di bagian yang sisi one adalah employees, maka yang dipakai adalah employee ID. Karena menerapkan primary key sisi one and foreign key sisi many. Gitu. Nih. Nih, dari nama lengkap customer-nya, Steven Buchanan, dia pernah melakukan memproses order ID 10248 dengan ship address-nya ke sini. Michelle Suyama, order ID-nya segini, pernah melakukan ship address-nya ke sini. Gitu. Jadi kita sudah berhasil menjoinkan dua tabel, yaitu tabel order dan tabel employees. Gitu. Nah, kalau select lebih dari dua tabel yang aku tadi singgung, itu juga sama caranya. Kita, misal ini nih, kita mau menjoinkan employee, order, sama customer. Kan employee di sini, order di sini, customer di sini. Ini kan juga udah sejalan ya, udah saling berelasi, di mana employee sama customer ini relasinya itu dari tabel orders, menjadi perantara antara employee dan customer. Jadi ketika kita ingin menampilkan data di mana yang berhubungan dengan employee sama customer, kita menjoinkan dulu employee sama orders-nya, habis itu ditambah lagi join ke customer gitu. Mungkin kita langsung ke contoh sintaksnya itu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung dalam artian masih masih
bingung buat menentukan, itu sering-sering latihan aja gitu. Tapi kalau dari materinya kalian masih bingung, lebih baik tanya gitu. Jadi kalian bisa nah, kita mau menampilkan employee-nya, as employee, terus habis itu menampilkan order ID-nya, sama company name-nya kita inisialisasikan, kita aliaskan jadi kolom pembeli namanya. Kita menggabungkan tabel employee, order, sama customer. Yang ini pakai where nih. Jadi bla 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 employee ID, kan kita kan mau pakai menjoinkan dulu antara employee sama order ID. Jadi satu-satu nih sebenarnya biar nggak bingung. Ini pertama employee sama order ID, di mana CC1-nya adalah employee, jadi PK CC1 dan FK CC many, jadi pakai employee ID. Kemudian kita joinkan dengan customer ID, di mana order sama customer ID ini kan yang CC1 adalah customer ID. Jadi PK CC1 adalah customer ID dan FK CC many adalah customer ID juga. Gitu. Jadi dihubungkan dengan penghubung N. Gitu. Nah, ini juga bisa diurutkan berdasarkan apa yang mau kita tampilkan gitu. Order by, first name, sama last name-nya as employee itu tadi. Jadi bakal diurutkan berdasarkan nama employee-nya. Kalau misalkan nggak pakai gini, ini kan berarti diurutkan dengan ascending ya, dari A dan lain-lain. Nanti jadi urut dari A sampai Z gitu. Kecuali kalau kita pakai descending, coba. Nah, kalau pakai descending, hasilnya bakal kayak gini. Nah, gitu. Ini yang pakai where. Kalau pakai join, caranya sama. Jadi, from apa yang mau kita joinkan, yaitu pertama yaitu employees, tabel employees, join dengan order dulu nih, terus on kita pakai key-nya, habis itu kita joinkan lagi dengan tabel apa, yaitu tabel customer, terus kita representasikan key-nya, yaitu customer ID. Order by, first name, sama last name. Ini hasilnya juga sama. Tuh, 2, 3. Nah, hasilnya juga gini. Gitu, jadi beda penulisan sintaks saja, tapi output yang dihasilkan akan sama. Tergantung kalian mau pakai yang mana. Terus jelaskan pada query B, jelaskan bagaimana cara menjoin orders dengan employee. Udah ya, udah kita bahas ya. Bagaimana cara menjoin employees dengan order? Yaitu tadi kita kita pakai key-nya itu primary key CC1, yaitu employee ID. Terus tampilkan nama-nama employee serta nama customer. Kita pakai tabel company name yang pernah dilayani. Berarti kalau gini kita menjoinkan apa nih? Tabel apa? Ada yang bisa kirim sintaksnya nggak? Aku tunggu deh. Kirim di chat ya. Mas Arvito kalau ada yang kirim di chat kabarin ya. Oke, aman, Pak. Oke, kita tunggu teman-teman dulu. Siapa tahu mereka lagi coba. Ya udah, nggak apa-apa. Kita bahas aja sama-sama ya. Mungkin teman-teman juga pasti juga lagi nyoba-nyoba. Jadi kita mau menampilkan nama-nama employee serta nama customer atau company name yang pernah dilayani. Jadi kita mau menjoinkan antara apa nih? Sama, kita mau menjoinkan employee, tabel employee sama nama customer karena kita mau menampilkan company name-nya melewati
order tadi, karena yang aku bilang tadi, ketika kita mau menampilkan data yang berhubungan dengan tabel employee dan tabel customer, kan itu kan tidak memiliki relationship secara langsung. Yang menjadi perantara antara kedua tabel tersebut kan adalah tabel orders. Jadi ketika kita mau menampilkan data tentang employee atau customer secara bersama-sama, kita mau menampilkan dari dua tabel tersebut, kita harus menjoinkan juga dengan orders, karena orders yang menjadi perantara antara dua tabel ini, gitu. Kita mau menampilkan nama employee-nya, terus abis itu sama company name-nya. Jadi kita joinkan tabel employee dengan orders, key-nya yaitu employee ID, kemudian kita joinkan lagi dengan customer, dengan key-nya adalah customer ID. Order by first name sama last name. Nah, jadi kalau nama customer company name-nya itu Seven Six Imports, employee yang melayani adalah dari Andrew Fuller. Kalau di Wanderniku yang melayani juga Andrew Fuller gitu. Begitu juga dengan yang lain. Jadi kita bisa tahu nih company name ini sebagai customer siapa sih employee yang pernah melayani gitu. Kita jadi bisa mendapatkan informasi dengan cara join. Gitu. Oke. Kalau dari aku cukup kayaknya Mas Arvito, silakan dilanjut. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, nanti bisa di akhir sesi ataupun bisa langsung on mic. Gitu. Oke, tadi kan udah dijelasin ya tentang fungsi join, fungsi where. Nah, sekarang kita mencoba membuat select multitabel dengan syarat. Jadi ada syaratnya gitu ya. Yang pertama ini ada yang bisa nggak jelaskan hasil query C pada baris 1 sampai 3 ini? Terus apa bedanya dengan query A sebelumnya? Ada yang mau jawab? Jadi kan query C ini kan select order ID, company name, terus syaratnya itu customer ID sama dengan customer ID dan country-nya itu dari purchase. Kalau yang A gini, coba ada yang tahu nggak bedanya apa? Saya Mas, Ya, Iqbal, gimana? itu hanya menampilkan negara Perancis saja. Oke, Iqbal NIM berapa? 3061. Oke, benar ya yang sudah dibilang sama teman kalian. Jadi perbedaannya itu hanya di syaratnya saja. Jadi kalau di query C baris 1 sampai 3 ini ketambahan syarat di mana country-nya itu harus dari Prancis. Tapi kalau yang query A tadi kan dia hanya menampilkan berdasarkan ID-nya aja kan. Kalau yang di C itu kita tambahin syarat, tambahin country dari Prancis. Oke, langsung ke query-nya ya, Rek. Nah, di sini udah aku masukkan query-nya. Nah, di sini munculnya kosong ya, Rek. Mungkin dari kalian ada yang tahu nggak? Ada yang Saya Mas, ya, gimana? itu Friends-nya F-nya besar Mas. Oke, ini berapa? 3047. 3047. Mbak Siva minta tolong dicatat ya, Mbak. Oke, benar ya. Jadi penulisan praktisnya harus sesuai dengan nama kolom yang ada di database. Nah, kalau gini muncul kan ya. Oke, sebenarnya kita ada bisa menggunakan alternatif lain seperti yang sudah jelasin materi sebelumnya kan kita bisa pakai like atau I like ya. Nah, di sini aku nyoba pakai I like, tapi penulisan praktisnya ini pakai huruf kecil semua. Nah, hasilnya sama aja ya, Rek. Jadi
kalian bisa pakai alternatif lain yang memudahkan kalian lah. Kalau misalkan kalian nggak tahu, misalkan suatu kasus kalian nggak sempat lihat nih isi tabel dari order sama customer Prancis ini gimana penulisannya, kita bisa pakai highlight kalau yang lebih gampangnya. Kalau pakai like juga bisa, tapi kita harus convert dulu jadi apa namanya, yang misalkan kita harus pakai huruf besar semua, gitu di convert dulu. Oke, terus lanjut ke nomor 2. Ada yang bisa jelasin nggak perbedaan query ini sama yang query B tadi? Ini query C, yang query B yang ini. Ada bisa jawab? Itu ada ketambahan negara UK dan negara Prancis, Mas. Oke, benar ya. Augusta NIM berapa? 3042. Oke, benar ya. Jadi di query yang C ini ketambahan syarat berasal dari UK dan Prancis. Oke, langsung ke query-nya saya. Jadi di sini tuh sudah tak masukkan query-nya di sini. Nah, ini sama kayak yang kasus sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan syarat terus pakai sama dengan, jadi penulisan stringnya itu harus benar-benar sama dengan yang di tabel. Jadi kalian bisa pakai opsi lain, pakai highlight yang sudah tak jelasin tadi, biar memudahkan kalian. Jadi biar nggak bingung, oh ini error apa enggak ya, kadang suka panik gitu kan. Nah ini, jadi bisa berubah Prancis tadi F-nya besar. Nah ini juga bisa pakai highlight, hasilnya sama aja. Misal UK-nya tak ganti kecil ya. Nah hasilnya sama aja ya kalau misalkan kita pakai highlight, biar lebih mudah aja lah. Terus selanjutnya tampilkan nama lengkap employee asal UK, negara asal, ID order yang menandatangani, serta alamat pengiriman terurut berdasarkan nama employee. Nah untuk sintaks yang ini kurang lebih sama ya sama yang query yang atas tadi, yang cuma kita membuat syaratnya itu di UK aja country-nya. Kalau yang di atas tadi kan sama Prancis ya. Kalau yang ini pakai UK aja. Jadi select first name, last name sebagai nama lengkap. Lalu di sini ada kolom country, order ID, sama ship address. From, joinkan tabel employee sama order. Lalu yang diambil itu K atau PK dari employee ID dan juga FK dari employee ID. Untuk syaratnya itu kita bisa pakai country sama dengan UK. Oke, mungkin bisa langsung kita jelaskan aja. Nah, ini ya udah muncul ya. Jadi dengan query ini kita bisa menampilkan employee yang berasal dari UK. Serta employee itu pernah melayani order ID yang beberapa, sama alamatnya di mana. Dari UK semua ya. Ini sama juga bisa pakai highlight. Hasilnya sama aja ya. Oke, mungkin dari kalian ada yang sudah ngerjain nomor 4 belum? Tampilkan nama-nama employee serta nama customer dari negara yang sama dengan negara asal employee yang melayani transaksi tersebut. Mungkin ada yang tahu query-nya? Bisa langsung kirim di chat ya, atau on mic sambil dikti aku gimana. Udah, ini nggak ada yang mau nyoba? Oke, mungkin langsung kita
belajar sama bareng-bareng ya, Rek. Jadi untuk jawaban nomor 4 itu query-nya seperti ini ya. Jadi kita men-select nama lengkapnya dari employee, kita bisa aliaskan sebagai nama employee atau apalah. Jadi ini bebas ya untuk mengaliaskan ini. Lalu kita select juga company name-nya sebagai nama dari customer. Lalu kita joinkan dari employee sama order dulu. Karena kan kalau lihat di modul seperti yang udah dijelasin sama Mbak Siva sebelumnya ya, jadi employee sama customer ini nggak bisa langsung dijoinkan. Jadi harus ada perantara dari tabel order. Jadi pertama kita joinkan dulu dari tabel employee dengan order, terus kita panggil PK sama FK-nya, yaitu employee ID. Kemudian joinkan lagi dengan customer. Terus PK-nya itu customer ID, FK-nya customer ID juga. Nah, where A country sama dengan C country, karena kan syaratnya tadi kan negaranya harus sama kan ya, dari employee sama di customer. Nah ini negara yang sama dengan negara asal employee. Jadi kita bisa pakai syarat seperti ini, A country sama dengan C country. Nah jadi employee yang employee sama nama customer dari negara yang sama itu yaitu ada Laura Callahan dengan Rattlesnake Canyon Bursary dan seterusnya. Sebenarnya kita bisa nampilin juga sih country-nya supaya kalian tahu ya. Kita tambahin C country aja. Kalian pengen lihat apa bener country-nya itu udah sama. Nah ini ya. Jadi country-nya sudah sama ya. Jadi country-nya sama semuanya, USA, UK gitu. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang masih bingung tentang select multitabel pakai syarat. Mungkin penulisan query-nya agak ribet, agak gimana gitu. Yang ditanyakan nggak? Oke, kalau aman, nomor selanjutnya bisa dibuat tugas ya buat latihan. Nomor 5 sampai 8, misalkan nomor 5 tampilkan nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Jadi kita select produk, harga, sama nama kategori, terus kita menjoinkan tabel produk sama kategori. Nah, syaratnya itu kategorinya beverage sama $10 harganya. Jadi mungkin bisa dibuat latihan sendiri ya, Rek. Untuk nomor 5 sampai nomor 8. Oke, terus yang selanjutnya self join dan outer join. Nah, nomor 1 jelaskan relasi self join pada tabel employee. Gambarkan employee pada dua tabel yang terpisah, E1 dan E2. Oke, di sini mungkin ada yang mau bisa jelasin dulu relasi self join pada tabel employee itu kayak gimana? Atau artinya self join dah? Artinya self join ini apa? Oke, mungkin tak jelasin aja ya. Jadi arti dari relasi self join ini adalah menjoinkan diri sendiri atau menjoinkan tabel employee dengan tabel employee juga. Nah, itu gimana maksudnya? Nah, ini ada kaitannya dengan soal nomor 2. Jadi di tabel employee itu kan ada report to ya. Kalau misalkan kita select report to-nya, apa ya? Kita Oke, kalau kita lihat di tabel employee sendiri kan di sini ada report to. Mana ya report to? Nah, ini ya report to ya. Report to ini apa ya? Merepresentasikan kayak ID lah, ID tambahan yang ada di employee. Misalkan di employee kan pasti ada yang namanya pimpinan sama bawahan ya. Jadi report to itu merepresentasikan itu. Misalkan misalkan aja namanya Nancy, dia punya
bawahan nomor ID 2. Jadi bawahannya Nancy itu Andre Fuller gitu. Jadi artinya subjoin gitu. Kan di dalam employee itu terdapat pimpinan juga bawahan. Oke, mungkin bisa langsung ke soal nomor 3 aja ya, biar lebih jelasnya. Jika E1 one dan E2 many, tunjukkan key dari E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer atau pimpinan tabel E1 atau E2? Nah, kalau misalkan lihat dari soalnya aja sudah jelas ya, pimpinan itu pasti punya banyak bawahan gitu ya. Nggak bisa kalau bawahan punya banyak pimpinan, nggak bisa. Jadi kalau satu perusahaan kan pasti hanya punya satu pimpinan sama banyak pegawainya gitu ya. Oke, langsung ke query-nya aja ya, biar lebih jelas. Nah, jadi kita pertama men-select first name, last name dari tabel employee. Kita aliaskan sebagai pimpinan untuk yang pertama. Lalu men-select first name, last name juga kita aliaskan sebagai bawahan. From employee E1, join employee E2. Nah, ini kan step join ya. Kita menjoinkan satu tabel dengan menampilkan dua kolom berbeda gitu. Nah, di mana primary key-nya itu ada employee ID sama reports to. Ini mungkin salah ya. Oke, jadi gunanya reports itu ya sebagai ID di mana dia membawai suatu employee. Kita jalankan aja. Nah, jadi hasilnya itu ini ya. Jadi pimpinannya itu Andrew Fuller, bawahannya Nancy Davolio. Terus yang kedua pimpinannya Stephen Buchanan, bawahannya Michelle Suyama gitu. Mungkin kalau kalian pengen lihat apa ya, oh ya, pengen lihat employee ID sama report to-nya, kita tambahin select dulu. Jadi, nah ini ya, jadi Andre Fuller punya ID 2, reports to dengan Nancy yang punya ID 2 juga. Nah ini Andre Fuller sama Janet memiliki employee ID sama reports to-nya sama. Oke, selanjutnya tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 one dan E2 many. Nah, seperti biasa kita men-select first name sama last name digabungkan dengan ini ya, dengan query singkat ini. Jadi dipisahkan oleh spasi, kita aliaskan sebagai pimpinan. Lalu kita panggil juga first name last name dari namanya bawahan. Nah, untuk inisialisasinya terserah ya. Di sini kita bisa pakai P sama B atau artinya itu pimpinan sama bawahan. From employee right outer join. Nah, mungkin dari kalian ada yang udah tahu nih right outer join itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kok pakai right outer join? Bisa jawab. Di nomor 7 ini kan kita diminta untuk menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, itu artinya right outer join itu apa? Kita bisa pakai sintaks ini. Mungkin kalian sudah baca-baca right outer join itu apa artinya. Oke, mungkin langsung kita run dulu ya, biar kalian tahu apa itu right outer join. Nah, disoalkan udah ada keterangannya, udah ada perintahnya.
kita disuruh menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi kita pakai rect outer join itu tujuannya untuk menampilkan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, kayak di tampilan di sini. Jadi Andre Fuller ini nggak punya pimpinan, alias Andre Fuller ini sebagai pimpinan tertinggi lah dari nama-nama lainnya. Jadi di sini kita bisa nampilin yang nilainya 0 dengan rect outer join di sisi kiri gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai rect outer join kan kita nampilin semua kan. Jadi meskipun pimpinannya itu yang bagian bawah itu 0 kita tampilin semua kan. Tapi kalau kita pakai rect outer join kita hanya nampilin yang nilainya 0 di bagian pimpinan. Jadi istilahnya itu nampilin pimpinan tertinggi. Jadi pimpinan itu nggak ada pimpinan lagi, guys. Ya Andre Fuller itu yang paling tinggi. Oke, terus di sini ada penggunaan left outer join. Mungkin tadi udah tak singgung dikit ya. Ada yang tahu nggak artinya left outer join apa? Bedanya dengan right outer apa? Oke, jadi di sini kan kita men-select dulu ya nama lengkapnya E1 first name sama last name-nya dialihkan sebagai bawahan. Lalu E2 first name sama last name kita alihkan sebagai pimpinan dari tabel yang sama yaitu employee E1 sama employee E2. Nah, untuk primary key sama FK-nya itu didapat dari employee ID dan juga report to-nya. Oke, mungkin langsung dirun aja ya. Nah, jadi gunanya atau fungsinya left outer join itu untuk menampilkan bahwa pimpinan yang tidak punya bawahan. Jadi kayak gini ya, Laura Calahan ini nggak ada pimpinannya alias nilainya 0. Terus Michelle Suyama 0 juga. Jadi left outer join itu kita nampilin nilai suatu kolom yang memiliki relasi dengan kolom lainnya, tapi nilainya itu 0 gitu. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi misalnya ini bawahan yang nggak ada pimpinannya, jadi dia nggak punya pimpinan gitu. Ada Margaret, ada Nancy, dan lain-lain. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Mungkin ada yang tahu gimana pembuatan sintaksnya atau query-nya. Sudah tak bahas nih tadi sebelumnya. Kita pakai apa nih kalau misalkan kayak gini kasusnya? Ada yang tahu nggak? Mungkin Mas pakai rect outer join atau pakai left outer. Kayak left outer join, Mas. Nah, alasannya kenapa pakai left outer? Karena yang apa? Yang karena pimpinan yang tidak memiliki bawahan itu ditampilkan juga, Mas. Oke, berarti nilainya 0 ya gitu ya? Iya, Mas. Oke, Alian NIM berapa? 3047. 3047, oke. Oke, bener ya katanya Alian. Jadi kita pakai left outer join. Nah, ini. Sintaksnya hampir sama kayak sebelumnya. Cuma kalau yang tadi kan kita aliaskan pertama atau nampilin di kolom pertama itu bawahannya. Tapi kalau ini kita nampilin di kolom pertama pimpinan. Sebenarnya sama aja sih, cuma beda tempat kolomnya aja. Lalu kita pakai left outer join. Coba kita run ya. Nah, ini. Jadi artinya itu di
sini Laura Calaan, pimpinan yang tidak memiliki bawahan gitu. Michelle Suyama, dia nggak punya bawahan. Marjaya nggak punya bawahan. Jadi gitu ya. Jadi left outer itu kita menampilkan di bagian sisi kiri yang tidak mempunyai nilai di sisi kanannya. Jadi tergantung kita menselect apa. Misalkan di sini kan B first name dan B last name sebagai pimpinan. Dan juga B first name sama B last name sebagai bawahan. Jadi gitu ya. Left outer itu menampilkan di bagian sisi kiri yang memiliki relasi dengan sisi kanan, tapi sisi kanannya itu 0. Beda dengan right outer. Right outer kan nampilin di bagian sisi kanan sama sisi kiri, tapi sisi kirinya 0 gitu. Gampangannya gitulah. Nah ini ya. Jadi dia right outer itu sisi kanannya itu ada nilainya, namun sisi kirinya itu 0, kosong gitu. Kalau mau gampangannya gitu. Perbedaan left outer sama right outer join. Oke, sampai sini ada yang masih bingung tentang self join sama apa tadi? Sama outer join. Ada yang mau ditanyakan? Atau dari query A, B, C, D, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung? Mas mau nanya, Mas. Ya, gimana? Jadi tadi yang right outer join sama left outer join itu bukan karena posisi gitu ya, Mas. Jadi yang dicontohkan pemimpinan sama bawahan. Misal kalau right outer join bawahan di kanan, kalau left outer join bawahan di kiri. Itu nggak berpengaruh kayak gitu ya, Mas? Apa gimana? Sebenarnya itu tergantung kita memanggil kolomnya sih. Kalau misalkan right outer tadi kan kita artinya tuh kayak apa ya, isi sebelah kanannya tuh ada nilainya gitu loh. Jadi nggak bernilai 0. Kalau left outer kan sisi kirinya yang ada nilainya, tapi yang kanan kan nilainya 0. Jadi tergantung kita menseleknya. Kayak ini sama kayak. Mana? Udah terjawab belum? Siap, Mas, sudah terjawab. Terima kasih banyak. Oke. Dirjen tadi NIM berapa? 3102, Mas. Yang lain? Ada yang masih bingung? Dari query A sampai D. Tanyain aja, Rek, ini sebelum ngerjain latihan-latihannya. Kalau misalkan belum ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Mungkin teman-teman juga baru ada pertanyaan setelah coba-coba kali ya, Mas Arvito. Ya, betul. Mana? Sambil nunggu mungkin Mbak Siva bisa kirim presentasinya Mbak di kolom chat. Oke, bentar-bentar ya. Aman semua ya berarti ya? Tentang inisialisasi ini O, C, terus ada lagi apa? Ini E, O itu aman ya, Rek? Jadi kalau misalkan nanti setelah praktikum kalian coba-coba atau ngerjain latihannya, coba kan ngerjain latihannya masih bingung, bisa PC ke aku atau ke Kak Siva ya. Dari Mbak Siva mungkin ada yang mau ditambahin, Mbak? Udah cukup kayaknya kalau dari aku. Oke, mungkin kalau udah cukup ya, gak ada jalannya lagi, praktikum hari ini mungkin bisa diakhiri ya, Mbak? Oh iya. Oke. Terima kasih teman-teman yang telah hadir di praktikum hari ini. Semoga kita bisa bertemu di hari Jumat selanjutnya buat praktikum lagi. Ada praktikum lagi nggak sih? Ada ya? Ada, Mbak. Ada kayak. Terima kasih buat teman-teman yang telah memperhatikan, bisa diajak berdiskusi bersama, aktif. Terima kasih. Untuk hari ini aku tutup praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.